Jo? Sehat, Pak. Oke, siap. Oke, Nak, kita akan lanjutkan ya, walaupun masih belum banyak, mungkin masih perpindahan ya dari kelas sebelah. Ya, kita tetap tunggu teman-teman yang lain ya. Oh ya, minta tolong lah, kalau kamu bisa sambil ngechat ya, linknya di-share ke WA ya, karena WA Bapak lagi bermasalah, jadi nggak connect ke Teams gitu ya. Boleh di-share linknya, Nak ya, biar teman-teman yang lain bisa masuk juga. Oke. Ingat nggak terakhir kita belajar apa, Nak? Terakhir kemarin kita belajar apa? Kalau nggak salah ini ya. Betul ya, Nak? Mengenai pecahan, Pak. Iya. Terakhir kita belajar tentang ini ya. Membandingkan dua pecahan ya. Kita belajar ngebandingin ya kemarin ya, Nak ya. Bener nggak? Benar, Pak. Benar, Pak. Ya, sudah bisa caranya. Membandingkan dua pecahan, bisa caranya. Gimana? Contoh setengah dengan 2/5, mana lebih besar? 2/5. 2/5 dari mana? Caranya gimana? Mana yang lebih besar? Nah, gitu ya, saya kasih. Mana yang lebih besar? Nah, ayo. Mana yang lebih besar? Ini dulu yang nomor pertama dulu. 1/2 atau setengah dibanding dengan 2/5. Mana yang lebih besar? Tandanya kemana nih? Yuk, ada yang bisa? Gimana caranya kemarin? Gimana caranya? Disamakan penyebutnya dulu. Iya, betul ya. Terima kasih. Ya, disamakan dulu penyebutnya. Siapa itu yang bicara itu? Ella ya? Iya, Pak. Oke, Ella, thank you ya. Ini ya, disamakan ya, Nak ya. Nah, 2 dengan 5 ya penyebutnya ya. Ini cari apa ini? Untuk menyamakan ini berarti cari KPK. KPK. Ingat ya, Nak ya? Gitu. KPK-nya 2 dan 5 berapa? 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8, 10, 12. Nah, 5 kali 2, 10, 15, 20. Nah, berarti berapa KPK-nya? Yang mana? Ini ya? 10, Pak. Nah, itu. Iya kan? Bisa sampai sini. Bisa, Pak. Nah, berarti tandanya? Bisa, Nah, Pak. berarti bagaimana? Berarti dijadikan 10 ya? Berarti 2 dikalikan berapa untuk jadi 10? Kalikan Kali 5. 5. Bawah kali 5, di atas juga dikali 5. Benar ya? Nah, ini penyebutnya dikalikan 2. Pembilangnya juga dikalikan 2. Jadi berapa ini? Yuk, jadi berapa? 1/2 jadi 5/10. 2/5 jadi 4/10. Jadi 4. Sorry ya, ini saya hapus dulu. Oke. 5/10, yang ini jadi 4/10. Jadinya yang mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? 5/10. 5/10 atau 4/10? 5/10 yang lebih besar. Tandanya ke sana ya. Betul ya? Oke. Ingat, mulutnya menghadap ke yang besar ya. Mulutnya
menghadap ke yang besar, ya, gitu ya. Atau 4/10 lebih kecil dari 5/10, gitu bisa ya. Atau 2/5 lebih kecil daripada setengah. Oke. Lalu yang kedua, ayo coba. Bapak nggak ini coba. Bapak nggak arahkan. Coba kamu sendiri. 2/7 dengan 5/8, mana yang lebih besar? Bagaimana untuk menyamakan penyebutnya? Yuk. Mana? Nih. Kan beda nih penyebutnya. Kita samakan dulu kan? Bagaimana caranya? Yuk, ini body. Yuk, nak. Tolong bantu Bapak ini. Bagaimana? Kan penyebutnya dulu kan yang dikerjakan kan? Iya, Pak. Terus jadi apa berapa? 7 dengan 8. Dicari apa ini? Cari KPK-nya. KPK-nya. Ya, 7 kali 2 14. 21. Terus 28 kali 4 kali 5 35 kali 6 kali 7 41. 49. 49. Iya, terus 5 kali 8. Iya kan? 8 kali 1 8. 8 kali 2 16. 8 kali 3 8 kali 4 8 kali 5 kedua. 8 kali 6 8 kali 7. Nah, berarti 56. iya, KPK-nya adalah 56 ini, iya kan? Gitu kan? Nah, berarti gimana nih? 7 dikalikan, berarti dikalikan 8 ya, dikalikan 8. lawannya ya. 2 juga dikalikan lawannya, ya. Nah, berarti yang bagian sini 8 dikalikan 7, 5 dikalikan 7. Nah, berapa? Ayo langsung. Jadi yang mana yang lebih besar? Yang Ayo, lebih mana yang besar lebih besar? 5/8. Yang lebih besar 5/8 karena 2/7 16/56. Kalau 5/8 35/56. ya 35 ya, karena bawahnya sudah sama. Ya, Nak ya. Jadi kalau bawahnya sudah sama, ya sudah kita tinggal lihat atasnya, pembilangnya ya. 2 kali 8 16, berarti lebih besar. Nah, begitu ya. Bisa ini? Anak-anak, tolong direspon, bisa ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke, saya harap kamu nanti udah gampang ya mencari KPK-nya, menyamakan penyebutnya ya. Sudah harus bisa kamu ya. Nah, terakhir 3/5 dengan 2/3 gimana? 3/5 dengan 2/3. Nah, seperti biasa Nak ya. Seperti biasa, kamu samakan dulu penyebutnya ya. Samakan penyebutnya, maksudnya mencari apa? KPK-nya. Mencari KPK. Ya, berapa KPK 5 dan 3? Langsung 15. coba. 15 KPK-nya ya, 15 langsung. Bagus. Ya, berarti kalau 15 berarti yang 5 dikalikan 3. 3. Nah, pembilangnya juga dikalikan 3. Yang di sebelah 3. kanan 3 dikali 5. 5. Atas juga dikali 5. Gitu ya? Ya, Pak. Ya kan? Pak. Bawahnya kan sama. Bawahnya kan 15, iya kan? Berarti kita cuma tinggal lihat Pembilang. atasnya, pembilangnya. Ya, mana yang lebih besar? 3 dikali 3 atau 2 dikali 5? Yang 2/3, Pak. 2/3, Pak. Betul, berarti tandanya mulutnya ke sana ya, ke kanan ya. Mulutnya ke kanan, betul ya? Nah, berarti 2/3. Betul, Pak. Lebih besar daripada 3/5. Gitu ya.
Atau 3/5 lebih apa? Lebih kecil daripada 3/5 2/3. lebih kecil daripada 2/3. Oke nak, sampai sini mengerti ya? Ngerti, Pak. Mengerti, Pak. Oke. Saya clear screen dulu ya. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Ya. Nah, anak-anak, ini dia pecahan campuran ya. Kalau yang kemarin itu pecahan apa itu yang kita bahas tadi? Pecahan biasa. Iya ya, ini ya. Ini pecahan biasa nah ya. Nah, dia ini. Ini ya. Nah, ini pecahan biasa ya masih ya. Nah, kalau pecahan campuran syaratnya apa? Kalau pecahan campuran itu bentuknya gimana? Syaratnya adalah ini ya. Pembilangnya harus dari penyebut. lebih besar daripada penyebutnya, betul ya? Supaya kan kita bisa ubah. Iya kan? Contoh 5/2. Iya kan? Ini kan masih Ya, pecahan Pak. biasa. Kita tulis ya, ini kan pecahan biasa. Ini bisa diubah nggak jadi pecahan campuran? Siapa? Bisa kan? Ya, jadi syaratnya adalah lihat ini. Syaratnya adalah pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Menyebutnya. Iya ya. Gitu, makanya dia bisa diubah jadi pecahan campuran. Ayo kita kerjain ya. 5/2 jadi pecahan campuran berapa? 1/5. 2 jadi 5. ya. Ingat pertama-tama dibagi dulu ya. Dibagi dulu, hasilnya taruh di depan, ya kan? 5 bagi 2, yang paling mendekati 2 ya. 2. Ya, Pak. 2. Nah, kita bikin garis bagi ya. Kita bikin garis bagi. 2 dikalikan berapa? 2 dikalikan 2. 2. Ya. Lalu sisanya berapa? Supaya 1, jadi Pak. tambah 1. Nah, satunya taruh di atas, ya. Bisa ya? Bisa, Sampai Pak. sini ya? Nah, ini adalah perkaliannya, ya. Ini adalah penjumlahannya, ya. Nah, begini. Saya kasih tanda begini. Nah, ngerti kamu sampai sini? Ngerti, Ini Pak. perkaliannya, ini penjumlahannya yang di atas, ya. Contoh yang lain. Contoh yang lain. 8/3. Ayo. Ini pecahan biasa. Saya mau ini jadi pecahan campuran. Campuran. Ayo. Bagaimana? Tuh. Berapa pecahan campurannya? 2/3. Ya perkaliannya dulu. Ya, tulis perkaliannya yang paling dekat. 2 dikali 3, 6 kan? Untuk jadi 8 Ya, Pak. 2. Gitu ya. Bisa 10/4. Berapa? 10/4. 2 sisa 2. Ya, perkaliannya dulu ya. 2 4 2 kali 4 8. Sisa berapa untuk jadi 10 2. tambah 2/4. bisa Ya, Pak. dikecilin lagi nggak? Bisa disederhanakan nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, boleh belakangnya aja disederhanakan. 2. Ya, jadi 2 1/2. 1/2. Atau dari sini sudah bisa disederhanakan ya. Masing-masing dibagi 2 ya. Iya. Kalau pembilangnya bagi 2, penyebutnya juga bagi 2. 2. Gitu ya. Gitu. Jadinya bisa dikecilin jadi 5/2 lagi. Gitu ya, seperti yang tadi pertama. Oke, Nak. Sudah bisa ya pecahan campuran ya, Nak? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Udah bisa ya, gampang ya. Dulu udah pernah belajar. Makanya Bapak cuman sekedar review aja di sini ya. Oke, lanjut. Nah, ini sama ya. Sama ya, ini juga pecahan
campuran, ya. Oh iya, coba lihat di sini, Nak. Ini ada yang menarik ya. Nah, ini. Ini pecahannya nilainya berapa ini? Kotaknya ada 6. Ada 5 yang diwarnai. Ada 5 yang diwarna. Berarti pecahannya 5/6, Pak. 5/6. Warnanya kelihatan ya, Nak ya? Warna kuning saya kelihatan. Kelihatan, Pak. 5/6. Pak. Gampang ya, Nak ya? Jangan bingung ya kalau seperti ini ya. Gampang, Pak. Contoh, Ya, Pak. buat lagi misalnya, contoh begini. Ini ada kotak begini, anggap aja sama ya. Coba kasih begini. Nah, begini. Nah. Lalu saya kasih warna yang di sini. Warna di sini. Warna di sini. Nah, ini pecahannya berapa ini? 4/8. Ini nilai pecahannya adalah 4/8, Pak. 4/8 ya. Karena yang saya arsir atau yang saya warna. 4/8. Betul. Yang saya warna atau yang saya arsir hanya 4 dari keseluruhannya ada 8 kotak. Ngerti ya, Nak ya? Sampai sini ya, gampang ya. Oke, Pak. Oke. Saya lanjut lagi ya, gampang-gampang ya. Nah, sama, Nak ya. Kalau negatif, nah ini dia ya. Kalau negatif sama ya, cara mengerjakannya seperti bilangan bulat kemarin ya. Gitu. Contoh ya. Minus 1/2 dengan 1/2 tandanya ke arah mana? Tandanya ke arah mana? Mana lebih besar? 1/2. Iyalah, 1/2 lah. Lebih besar 1/2. Iyalah, gampang ya. Gitu ya. Karena ini kan negatif kan? Lihat ya, lihat gambar ini ya, yang sudah Bapak buat nih ya, garis bilangannya. Ya, garis bilangannya. Kalau negatif ya di sini, ya kan? Kalau positif di sini, Ya, lebih Pak. besar mana? Negatif yang kiri atau yang kanan lebih besar? Yang Yang kanan. positif lah, ya kan? Yang positif lebih besar daripada yang negatif. Sama ya. Pecahan juga seperti itu sifatnya. Ya. Bisa anak-anak sampai di sini? Ya. Siap, Pak. Coba ini disederhanakan coba. 18 per. Nah. Ini kalau disederhanakan jadi berapa? Coba sederhanain. Contohnya ini ya. Bisa nggak disederhanakan ini? Minus 9/5, Pak. Betul ya, terima kasih. Siapa itu? Kenji bukan? Ini, Pak. Kenji, bagus ya Kenji. Nah, lihat ya sama ya. Walaupun negatif, dia sama ya. Tetap aja ya tulis aja negatif dulu, lalu yang paling bisa dia dibagi dengan 2. Sini juga dibagi dengan 2 penyebutnya ya. Kapan kamu kerjaan PR mau? Berarti pembilangnya berapa? 9/25 kalau disederhanakan ini. Ya. Bisa ya, Nak ya? Jadi jangan bingung ya. Negatif dengan positif ya. Nah, terakhir minus 3/4 dengan minus 5/6. Tandanya kemana ini? Yuk. Perhatikan anak-anak, tandanya kemana ini? Ingat ya, ada negatifnya ya. Ayo. Tandanya kemana nih?
Tolong direspon. Dari Kelima- kiri, dari Ke kiri minus ke 5/6. Oke. Kita tetap apa? Caranya kita tetap Mencari KPK-nya, Pak. mencari KPK-nya dulu ya. Ingat ya. Ini harus ya. Cari KPK-nya dulu. Berapa KPK-nya? 12. 12 ya. Berarti kalau KPK-nya adalah 12, nah berarti ini dikalikan berapa supaya jadi 12? Kali 3. Kali 3, atas juga dikali 3. Tandanya biarin aja ya. Tandanya biarin aja di situ ya. Ya Pak. Kali 2. 5-nya juga dikali 2. 2 Pak. Ya. Ya, Sudah. Pak. Hasilnya tandanya biarin ya di situ ya. Berarti minus berapa tuh? Bawahnya berapa bawahnya? Bawahnya pasti 12. 12. Terus ke 12. 9 per Bawahnya 12. pasti 12. Nah, 12 gampang Pak. kan? Ada minusnya di Pak. depan. Jadi aja. 9 per 9. 10. 10. Nah, yang mana yang lebih besar? 10 per 12. Min 10 per 12. Salah. 9 per 12. Min 9 per 12, Pak. Iya. 9 per Ya. 12 Pak. Iya, yang lebih besar adalah ternyata 9 per 12 daripada 10 per 2, minus 10 per 12. Coba Iya, aja. Pak. Minus 9 dengan minus 10 lebih besar mana? Minus 9 per 12. Min 9, lebih besar. Iya kan? Ini kan, Nak? Ayo, Ella ya. Jangan salah ya, Nak ya. Ini ya. Minus 9 lebih besar daripada minus 10. Iya kan? Coba di garis bilangan. Kan makin ke kanan makin besar. Iya kan? Ini 0. Ya. Iya Pak. Minus 9 kan di sini contoh ya. Ini minus 10. Iya kan? Minus 7 misalnya gitu ya. Ini 1, 2, iya kan? Makin ke kanan sifatnya apa? Makin Besar. besar. Nah, iya kan? Coba lihat ini. Minus 9 dengan minus 10 mana lebih besar? Ini yang lebih besar. Minus 9 Pak. Oke, Nak, bisa ini ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Jangan salah ya Bisa ini Pak. ya. Harus bisa ya membandingkan pecahan negatif ya. Gitu. Kamu samakan dulu penyebutnya. Ya, kamu lihat ini ya. Jangan salah ya. Kalau negatif itu angka yang lebih kecil itu yang menang. Ya, lebih besar maksudnya ya. Kalau negatif itu angka pembilang yang lebih kecil itu yang menang. Setelah kita samakan penyebutnya tapi gitu. Ya, Nak ya. Harus bisa ini. Oke, saya lanjutkan ya. Kita lanjut dengan apa ini? Pecahan desimal. Pecahan desimal dan persen Pak. Pecahan desimal dan persen sekaligus ya. Tapi desimal dulu lah ya kita bahas ya, anak-anak ya. Ya Pak. Desimal dulu ya. Oke. Jadi pecahan desimal itu intinya apa? Pecahan desimal itu yang koma-koma ya, Nak ya? Bener ya? Benar Iya, Pak. Pak. Ada koma-koma ya intinya ya, gitu ya. Yang gampang ya, kita nggak usah terlalu terpatok sekali dengan ini ya. Ini secara ilmiah betul, tapi kayak susah kali kata-katanya ya. Dia koma-koma itu ya, 0,1. Iya kan? Ini desimal kan? Ya Oh. Pak. 25 gitu ya. 1,3. Iya kan? 80,14 gitu ya. Contoh ya. Ini Ya, desimal ya, Nak ya. Ini pecahan desimal ya. Atau bilangan desimal ya, sama aja ya. Gitu. Ya Pak. Oke. Nah, sekarang bagaimana mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, atau sebaliknya ya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau menjadi pecahan campuran. Bisa nggak? Coba dari yang pertama dulu ya. Ini
0,1. Nah, berarti gimana itu? Kita lihat berapa angka di belakang koma. Kita lihat berapa angka di belakang koma ya. Betul ya? Kita lihat berapa angka di belakang koma. Betul. Jadi gimana? Jadi gimana, Ella? Kalau diubah jadi pecahan biasa, ubah jadi pecahan biasa. Ini ubah jadi pecahan biasa, yang di sini diubah jadi pecahan campuran. Kalau ada ya. Kalau nggak ada ya biasa aja. Nah, gimana? Nomor 1. Kalau Ini diubah satu angka jadi di belakang koma dikasih per 10, Pak. Ya, betul ya. Kalau satu angka di belakang koma dikasih per 10 ya, berarti 1 1/10, Pak. 1 per 10 10. itu. Ingat ya ini ya, Naya. Ya. Terus coba yang nomor 2 ini. 25/100, Pak. Ya, ini lihat berapa angka di belakang koma. Ya. Ada 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma berarti per 100. Ya. Bilangan tersebut per 100. Gitu ya? Ngerti ya? Itu, Lihat Pak. ini sekarang. Nah, depannya ada 1 ya. Ada satuan Ya, depannya. Kalau tadi kan 0. Ya, ini ada satuan. Tapi tetap satu angka di belakang, Koma. Koma. tetap satu angka di belakang koma. Ya, berarti per berapa dia? 13/10, Pak. Per 10 bawahnya. 13/10. Ya. Ya, Pak. Atasnya itu ditulis 13. atasnya ditulis semua. Ngerti ya? Ini artinya. Ya, lalu nomor 4. Nah, sekarang nih lihat. 4. Ini depannya puluhan. Ya, depannya puluhan, tapi berapa angka di belakang koma? 2 angka di belakang 2 koma. angka di angka, belakang Pak. koma. Berarti per 100 pasti. Ya kan? Atasnya ditulis semua ya. Ya, 8014. 8014. Ini contohnya, anak-anak. Oke, sudah ya? Bisa ya? Nah, sekarang yang bisa diubah jadi pecahan campuran nomor berapa? Nomor 3 dan 4. 3 dan 4. Nah, sekarang nomor 3 dulu nih, nomor 3 dulu. Kita ubah jadi pecahan campuran. dapat, Pak. Nomor 3 berarti bagaimana? Pecahan biasanya kan 13/10. 10 kali 1 atau sisa Ya, 3. kalian dulu dihitung 10 kali 1, betul Andrew. Terus sisanya 3. ya, Ya. gitu ya. Saya gampang ya. Terus lalu yang 8014 per 100. Nah, ini yang agak susah. Perkalian dulu dihitung. Ya, bawahnya pasti dikalikan 100. 8 Depannya 80 80 ya. Betul ya? Iya kan? 80 kali 100 kan 8000. Ya udah tinggal ditambahin. Berapa tambahannya? 14 sisanya ya. Gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ya, ada, Pak. Nggak ada ya? Bisa ya? Siapa tuh? Suci ya? Ya, Pak. Oke. Siap. Kita lanjutkan sedikit lagi anak-anak ya. Nah, ini sama ya nak ya? Ini ya. Bisa nggak nih caranya? Bisa caranya ini. Ya, sama ya. Contohnya 4,67. Diubah jadi pecahan biasa berapa? Diubah jadi pecahan biasa coba. 467 per 100. Iya ya. Ini diubah jadi pecahan biasa. Berarti 467 per 100 ya. Ingat kalau dua angka di belakang koma ya, dia per 100 gitu. Lalu diubah lagi jadi pecahan campuran seperti ini ya. Ya. Perkaliannya dulu yang dihitung ya. 100 dikalikan berapa? Jadi mendekati itu dikalikan 4 jadi 400. Sisanya berapa? 67. Itu ya, gampang ya.
Lalu ini kamu lihat di sini. Ya, yang B ini. Berapa jadinya nih? Ingat pernya dulu ya yang ditulis ya. Pernya dulu supaya kita nggak salah. Berapa angka di belakang koma nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka di belakang koma. 1 juta ya. Berarti ya banyak sekali ya. Atasnya ditulis semua ya. Tapi nolnya nggak usah ya. Selain nol. Begitu. Ya, 289 per 1 juta. Gitu ya. Oke? Bisa? Oke, Pak. Nah, sekarang dibalik. Bagaimana kalau ini diubah menjadi pecahan desimal? Nah, bagaimana caranya? Kalau diubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana jadinya? Bisa pakai cara ini ya. Ya, Nah, ya. harus menjadi 10, 100, 1000, Iya. 1000 Betul. dan harus dikalikan 9. Betul. Terima kasih Andrew ya. Berarti apa tadi bahasanya? Penyebutnya harus Angka 10 dijadikan Jika di bawah 4/10 ya. di 100 jika di bawah 100. 10, 100 kalau di bawah 100, oke. 1000 dan seterusnya, gitu ya. Ya. Oke, setuju ini anak-anak? Cara pertama ya. Setuju ya cara pertama ya. Ini ya. Ini cara pertama. Saya lingkarin. Putus, Pak. Ini cara yang kedua saya ajarin lagi. Ya. Bisa. Nah, 5 jadi berapa dia? Yang paling dekat dengan ini. Harus dijadikan berapa Jadi dia? 10. Jadi 10. Nah, dikalikan berapa kalau jadi 10? Kalikan Kalikan 2, Pak. 2. Nah, ini ya, sudah ada di sini ya. Kalau bawah dikalikan 2, atasnya juga dikalikan 2. 2 kali 3, 2, Pak. 6. Ya, 6/10. 6/10 itu adalah 0,6. Betul ya? Satu angka di belakang koma. Ingat ya, persepuluhan ya. Persepuluhan adalah satu angka di belakang koma. Gitu ya. Per10 adalah satu angka di belakang koma. Kalau 7/10 artinya adalah 0,7. Ya. 11/10 artinya berapa? 11/10 artinya? Ingat tetap satu angka di belakang koma ya. Jadi 1,1. Iya kan? Anak-anak masih di situ? Iya, Pak. Oke. 267/10 artinya? Nah, ingat tetap satu angka di belakang koma. Ya. 26,7. Bisa? Ella, Andrew, Suci, Bisa. Jocelyn, Bisa, Pak. Ashley, ya. 3.648/10. Berarti artinya gimana? 364,8. Tetap satu angka di belakang koma. Ya, koma 8. Lihat aja angkanya ya. Lihat aja angkanya dari belakang. Ya. Gitu. Dari belakang maju 1. Gitu aja ya. Gampang ya caranya. Gitu aja. Udah. Lalu yang ini dijadikan berapa ini? 4/125. 125 dijadikan berapa ini? 1000, Pak. 1000. Bisa nggak jadikan 100? Ya nggak bisa ya. Dia harus jadikan 1000. Nah, begitu ya. Dikalikan berapa? Dikalikan 8. Ini ya. Ini ya. Nah, ini ya. Yang di atas juga dikalikan 8. Gitu. Jadinya 32 ya.
4 dikali 8, 32 per 1000. Ya. Kalau per 1000 itu berapa angka di belakang koma? 3. 3 angka di belakang koma. Ya. Gitu ya, sudah. 1, 2, 3. Nah, ini ya. 1, 2, 3. Nah, begitu ya. 24 per 1000. Nah, berarti berapa? Caranya untuk menjadikan ini loncatnya 1, 2, 3. Kasih 0. Nah, kasih lagi 0. Nah, begitu ya anak-anak ya. Jadi 0,024 ya. Dari belakang dia. 1, 2, 3. Kasih 0 loncatan pertama ya, kasih koma 0 lagi depannya. Gitu ya. 540 per 1000. Bagaimana nih loncatnya? Ya. 1, 2, 3. Kasih koma, kasih 0 depannya. Berarti 0,540 atau 0 terakhirnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. 0,54 boleh juga ya. 0,540 sama aja ya. Tapi biasanya saya nggak nulis ini ya. Bisa nggak? Jadi 0,54 aja. Sampai sini ada pertanyaan, Nak? Udah. Bisa? Pak. Siapa itu? Bisa, Pak. Oke, bisa. Terima kasih. Ya. Lanjut ya. Nah, ini cara yang kedua ya. Kalau misalnya contoh ada bilangan ya. Contohnya seperti ini. Di layar terlihat nggak ini? Pecahan ya. Ini terlihat di layar? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat ya, 5/13 ya. Dengan 7/11. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pecahan desimalnya? Kalau ini pecahan biasa dijadikan pecahan desimal. Ya. Cara Kan itu. Ayo, bagaimana cara? Ini adalah cara kedua, ya. Cara yang kedua, melakukan pembagian. Oke, melakukan pembagian ya, Nak ya. Contoh seperti ini, ya. Bisa nggak caranya? Ini pakai cara apa ini namanya ya? Ya cara pembagian ya. Ini ya cara pembagian biasa ya. 5, iya kan? Per 13, berarti dibagi 13. Per kan artinya bagi. Ya, berarti 5 dibagi 13. Ya, kasih 0 dulu di awal. Ya, kasih 0 dulu karena kita mau kasih koma di sini. Ya. 0 dulu. Oke, koma. Ya, 0, kita tambahin 5-nya dengan 0, jadi 50. 50 bagi 13 berapa? Yang paling mendekati? Oke, saya langsung kasih aja ya di sini ya. Contohnya agak sulit. Bentar. Tapi ngerti nggak ini? Andrew sama Ella. Ngerti nggak? Yang lain? Pak. Joan, ya. Contoh ya. Contoh 2/3 gitu aja ya. Coba desimalnya berapa nih? 2/3 kan pecahan biasa. Mau diubah menjadi desimal. Nah, gitu ya. Berapa jadinya? Mau diubah jadi desimal. Nah, gitu ya. Caranya adalah, perhatikan ya. Kita melakukan pembagian seperti biasa. 2 dibagi 3. Begini ya, Nak ya? Iya, Pak. Iya kan, 2 dibagi 3 kan begini kan bentuknya ya. Ini kalau di Jawa namanya porogapit. Tapi nggak tahu di sini apa namanya ya. Ini ya, tanda ini ya. Oke lah, nggak terlalu penting ya. 2 bagi 3. Nah, 2 bagi 3 bisa nggak? Belum bisa, kita kasih 0 dulu. Ya, 0, ya. Masih belum bisa soalnya 2 bagi 3. Supaya bisa, ditambahkan lagi 0 di belakangnya. 20 bagi 3 bisa nggak?
Bisa. Bisa. Berapa yang paling dekat? 6 ya? 6. 6 kali 3 6 kali 18. 3 adalah 18, 8. Pak. Bisa nggak ini? Nah, dikurangi ya. Kurangi berapa ini? 2 lagi. 2. 2 lagi ya? Iya. Betul ya? Nah, 2 lagi. 2 dikali 3 bisa nggak? 2 bagi 3 bisa nggak? Tidak, Pak. Enggak bisa. Nggak bisa lagi. Tapi nggak usah ditambah 0 di sini ya. Tidak perlu ya, hanya awal aja ya. Ya, Pak. Tidak perlu karena ini dia sudah angka meminjam-minjam. Ya, ini angka pinjam lagi. Nah, gitu. 20 bagi 3 bisa 6 lagi ya di sini ya. Ya, Ya, Pak. Pak. 6 lagi, ya kan? Lanjut. 6 kali 3 lagi 18. Sama lagi ya. Begitu lagi. 2. Gitu ya. Kita pinjam lagi nggak? Pinjam lagi nih sampai selama-lamanya nih begini ya. Ya, Pak. 20 bagi 3 6 lagi nih. Nah, kok ini 6 terus ya? 18 lagi. Ini 2 lagi. Pinjam terus ini ya sampai seumur hidup ya. Kita nggak selesai-selesai. Iya. Nah, Iya. anak-anak perhatikan di sini kalau sudah ini sudah banyak, ini kamu bebas ya sampai banyak juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Begini aja sudah benar sebenarnya ya. Gitu karena ini akan terus sampai belakang. Nah, untuk menghemat ya, kalau seperti ini sudah 3 dia, angka terakhir ditambahkan ya. Ini kita belajar notasi sekalian ya. Angka terakhir itu kita naikkan. Kalau 5 sampai 9 itu nanti dia jadi naikkan 1. Naik 1 ya. Kalau angka belakangnya itu 4 sampai 1 itu jadinya turun ya. Dia jadi turun gitu. Jadi belakangnya adalah 0 gitu ya. Jadi turun. Oke. Berarti ini jadi berapa ini? Angka belakangnya adalah 6. 7. Jadi 7 berarti ya. Nah, gitu ya. Jadi kita bulatkan. Ini namanya pembulatan ya. Ini notasi. Kita belajar notasi. Nah, udah selesai ya. Desimalnya adalah begini. Gitu. Kita singkat aja. Apakah harus 3? Bebas ya. Mau 3 boleh. Mau di 2 juga boleh. Mau di 4 juga boleh. Mau di 5 juga boleh. Untuk khusus yang seperti ini ya. Khusus yang angkanya agak sulit seperti ini ya. 2/3 ini kan sulit karena 0,6666. Kita bulatkan lah. 0,667 ya. Jadi 3 angka di belakang koma. Gitu ya. Nah, untuk yang angka ini coba kita lihat di sini ya. 5 dibagi 13 sama ya. 5 bisa nggak bagi 13? Tidak. Bisa. Jadinya kasih 0, 5-nya ditambahin 0. 50 bisa nggak bagi 13? Bisa. Ya. Dikalikan berapa? Kali 3 yang mendekati. Ya, dikali 3. Betul ya? Nah, dikali 3 jadinya jadi 39 ya. 11, 110 ya. Kalau 11 bagi 13 kan nggak bisa. Ya, jadi tambahin 0 lagi. 110 bisa, kalikan 8. 8 kali 13, 104. Ya. Dikurangi lagi turun 6. Ya. 6 bagi 13 nggak bisa. Ya. Tambahkan 0 lagi. 60 bagi 13 bisa, 4. Ya. Sampai seterusnya. Ya. Sampai ini sisanya 2. Gitu. Ya sudah. Nah, di sini dibulatkan sampai ini bisa nggak 2-nya lanjut lagi nih? 20. Bisa sebenarnya ya. Tapi Ya, Pak. Tapi kita punya ketentuan ya. Tadi kayak Bapak ini ya. Boleh sampai 3, boleh sampai 4 juga. Ya. Kalau standar nasional ya itu sampai 4 di belakang. Sampai 4 di belakang koma, ya. Jadi kamu melakukan pembulatan itu sampai 4 di belakang koma. Gitu, kita lihat. Gitu ya. Kalau 0,3846. Nah, itu selesai ya, sampai di sini ya. Gitu. Ya, jadi sampai sini selesai. Ya.
Kalau kamu bulatkan ini jadi berapa ini nanti? 0, Jadi 7. 3, 8. Oh, ini sorry. Ini jadi 7 ya. 47. Nah, itu kalau dibulatkan ya notasinya. Gitu. Atau kalau ini dibulatin lagi, ini jadi naik 1, berarti satunya tambah ke depan. Ya, berarti 0,385. Nah, begitu. Kalau dibulatkan jadi 3 angka. Ya, cuman ini nanti lah, kita belajarin nanti ya. Itu sekarang kita cuma sampai sini dulu ya. Hanya sampai 4 aja nak, ya. Nah, kalau ini 0,3846 sudah betul. Ya, ini sudah benar ini begini. Ya. Oke. Bisa sampai sini, anak-anak? Bisa ya? Bisa. Bisa ya, sampai sini ya. Nah, sama ya. Ini juga sama. Ya, cara yang kalau tidak bisa dijadikan persepuluhan, perseratusan atau perseribuan dan seterusnya, persepuluh ribuan dan seterusnya, itu caranya kita dengan cara pembagian ya. Ini cara kedua ya, dengan seperti ini. Oke, ini sudah kebanyakan ya. Ini walaupun 7 ini masih bisa lagi ya, masih bisa 70 dia, tapi udah nggak sudah melebihi standar ya. Ini sudah 4 digit ya, namanya 4 digit di belakang koma ya, 4 digit, 4 angka di belakang koma. Jadi kita harus sudahi ya. Ya udah, belakangnya 3, biarin aja lah ya gitu ya, tidak usah diubah-ubah jadi seperti yang Bapak kasih tahu tadi. Ini nanti aja ya, belajar notasi nanti. Sekarang begini dulu ya, 0,6363 gitu. Makanya disebut pecahan desimal berulang. Ini juga ya, 0,6666 itu juga adalah pecahan desimal berulang. Ya, ini ya. Pecahan desimal berulang gitu. Udah gitu nak. Sampai sini ada pertanyaan? Tolong direspon. Sampai sini ada pertanyaan nak? Halo, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak. Nggak ada ya? Oke, Iya, lanjut Pak. terakhir ya. Terakhir tentang persen. Persen ini apa sih sebenarnya? Per 100. Iya, persen ini sebenarnya adalah per 100. Ya, gitu ya, gampang ya. Persen ini sebenarnya per 100 ya. Artinya dari 20% apa? 20. 20 per 100. 10 per 100. Nah, gitu ya. Betul. 35% artinya 35. 35 per 100, Pak. 100. Betul ya. 1% artinya 1 per 100. 1 per 100 ya. 0,3% artinya 100, Pak. apa artinya 0,3 per 100, atau ini juga bisa diubah lagi ya, ini bisa diganti lagi ya, atau bisa jadi Diubah, Pak. 3 per 1000, iya kan, begitu kan, Iya, Pak. bisa nggak ini? Iya, Pak. 0,3 per 100 adalah 3 per 1000 nak ya. Nah, maksudnya berarti 0,3 nya kita ubah dulu ya. 0,3 tadi jadi pecahan biasa gimana? Berarti 3 per 3 per 10. 10 per 100 lagi ya. Gitu ya. Kalau seperti ini ini dikalikan ya. Ini nanti adalah dikalikan. Gitu. Ya, berarti 3 per 1000. Gitu ya. 10 dikalikan 100. 1000 ya. Yang bawah ini dikalikan. Karena kan pembagian ya ini. Gitu. Oke ya, bisa ya ini ya. Per 100 ini gampang sekali ya. Nah, sekarang coba nyatakan dalam bentuk persen. Ya. Cobalah saya kasih gini aja. 2 per 10 ini berapa persen ya, Nak ya?
2/10 berapa persen ya? Nah, kalau persen berarti bagaimana? Sama ya, tadi penyebutnya dijadikan 100 ya. Iya, Pak. Iya, Bawahnya Pak. jadi 100. Ya kan? Jadi dikalikan berapa nih? Dikalikan 10, Kali 10. atasnya juga dikalikan 10 berarti 50 20. per 100, Berarti Pak. berapa persen? 20%. 20%. Sen, Ya. Pak. Coba 8 per 5. Nah, ini berapa persen? 8/5 dijadikan 100 ya. Dia harus Iya, jadi Pak. bawahnya harus jadi 100. Berarti 5 dikalikan berapa supaya jadi 100? 5 kali 20. Kali 20. Ya. Pembilangnya juga dikalikan 20 ya. Iya, Pak. Ini yang pembilangnya berapa? 180. 160, Pak. 160 ya. Gitu. Nah, berarti berapa persen ini? 160. 160%. 160%. Nah, gitu ya. Kalau bawahnya per 100 sudah pasti atasnya langsung jadi persen. Ya. Kalau bawahnya udah per 100, penyebutnya sudah 100, atasnya langsung jadi persen ya. Iya, Pak. Atasnya langsung jadi persen. Ngerti ya, Nak ya? Ngerti, Oke, Pak. gampang ya. Nah, ini juga ya. Nah, bagaimana nih? Gampang ya, tinggal dikali-kalikan sama seperti yang tadi Bapak kasih tahu ya. Gampang sekali. Udah begitu aja ya. Gitu. Ini ya. Ini ada soal ya. Nyatakan bentuk persen berikut ya sebagai bentuk pecahan gitu ya. Nah, nanti kamu pelajari lagi. Gitu. Terakhir contoh misalnya mana yang lebih besar ya? 25% atau 3/5. Nah, begitu. Mana yang lebih besar? Nah, itu ya. Oke, coba ini nanti kamu kerjakan hari Senin ya. Hari Senin kasih tahu ya bagaimana ini ya. Mana yang lebih besar? 3/5 atau 25%? Gitu ya. Oke, anak-anak, cukup sampai di sini ya. Sorry. Karena saya sudah pelajaran yang lain hari ini saat ini ya. Sudah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak, Pak. Tidak ada pertanyaan ya. Yuk kita doa yuk.